Welcome back to Law Talk ID dengan gue Philip Widlarono di sini. Hari ini kita bakal ngebahas suatu topik yang cukup menarik di konten Tanya Hukum. Dan sebelum gue ngelanjutin, terima kasih untuk kalian semua yang selalu setia menonton konten gue ini. Dan di Tanya Hukum kali ini, gue bakal ngebahas terkait dengan loan shark atau biasa kita sebut sebagai rentenir. Jadi kalau kalian ngeklik video ini, gue bisa pastikan bahwa kalian ingin mengetahui bagaimana cara menghadapi loan shark ini, menghadapi rentenir, dan apakah rentenir itu dapat dipidana? Check this out. Loan shark ini biasanya individual maupun sekumpulan orang yang dalam aktivitasnya mereka sehari-hari, mereka meminjamkan uang kepada pihak yang lain dalam suatu bentuk perjanjian hutang piutang. Misalnya gue butuh banget uang untuk membangun bisnis. Lalu gue coba pinjam dana ke rentenir kayak gitu misalnya. Gue minjem kayak 50 juta. Nanti dia akan meminjamkan uang 50 juta dengan catatan gue harus membayarkan bunga dan juga mengembalikan pokoknya dalam jangka waktu tertentu. Misalnya 3 bulan begitu. Di sini yang perlu kita ketahui adalah apakah memang rentenir ini dapat dipidana dan bagaimana solusinya jika kita terjebak dalam hal ini. Sejak dahulu memang diketahui bahwa perjanjian pinjam-meminjam itu sudah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Dan memang suatu sistem pinjam-meminjam ini adalah hal yang paling lumrah terjadi. Berdasarkan hukum positif Indonesia, hukum yang berlaku di Indonesia, sayangnya tidak ada yang dapat memidanakan rentenir. Mengapa? Karena rentenir ini sebenarnya, baik itu rentenir dengan diri kita, terikat dalam suatu perjanjian hutang piutang, di mana perjanjian hutang piutang itu masuknya ke ranah perdata, bersifat privat antar kita, antar individu, dan juga perjanjian inilah yang menjadi undang-undang kita. Ketika kita meminjam uang, maka mereka melaksanakan prestasinya mereka, yaitu memberikan uang kepada kita, sejumlah uang kepada kita, yang mana nantinya sebagai timbal balik kita harus mengembalikan uang tersebut beserta bunga yang telah kita setujui dalam perjanjian. Menurut gue sendiri memang tidak ada pasal pemidanaan kepada rentenir. Mengapa? Karena tadi, kembali gue jelaskan, karena hubungannya adalah hubungan keperdataan. Nah, jadi keliru banget tuh kalau kita bilang rentenir tuh kayak bank gelap. Dan kita coba untuk memidanakan mereka menggunakan UU Perbankan misalnya. Dikarenakan apa? Karena bank itu konteksnya adalah suatu badan hukum, mungkin juga bisa sekelompok orang, yang berusaha untuk menghimpun dana masyarakat. Sedangkan terkait dengan rentenir ini, dia lebih tipikalnya seperti meminjamkan uang kepada pihak yang membutuhkan. Oleh karena itu, rentenir tidak bisa dikenai pasal pemidanaan, apalagi jika disangkut pautkan dengan bank gelap tadi. Pada prinsipnya, masalah pinjam-meminjam atau hutang piutang ini diatur di pasal 19 ayat 2 di Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, di mana memang tidak ada seorang pun yang dapat dipidana, dijatuhi hukuman pidana, apabila dia tidak mampu melaksanakan kewajiban dalam sistem hutang piutang. Ya memang karena hutang piutang ini kan ranahnya keperdataan ya, jadi kemungkinan besar cara penyelesaiannya itu adalah meminta ganti rugi atau melaksanakan prestasi dan lain sebagainya. Oleh karena itu memang tidak diindahkannya jalan untuk kepidanaan kecuali memang terdapat unsur-unsur lain yang terjadi antara perjanjian ini. Misalnya dari pihak rentenirnya melaksanakan pemaksaan, pengancaman, atau dia coba untuk isi dari perjanjian itu isinya penipuan, dia berusaha untuk tipu muslihat. Nah itu baru bisa, tapi selebihnya nggak bisa karena memang antara kita dengan mereka ini terbuat suatu perjanjian loh ya. Dan seperti apa yang gue jelaskan kemarin, perjanjian ini undang-undangnya kita. Dikarenakan hutang piutang adalah sifatnya keperdataan, maka tidak ada cara apapun dari kita untuk memasukkan dia ke ranah pidana. Oleh karena itu untuk menjawab pertanyaan gue pertama, bisakah dipidana? Jawabannya tidak bisa. Kecuali tadi terpenuhi unsur-unsur dari pasal pidana. Misalnya kita nggak bisa bayar, terus kita minta tolong, kemudahannya lah minta tolong untuk diperpanjang sedikit buat pembayarannya. Terus dia mulai nadanya mengancam, dia mulai mengancam kita, mengancam kehidupan kita, dan pengancamannya itu terpenuhi pada pasal-pasal pidana. Kita bisa memidanakannya dia dalam kaitannya dengan hal-hal pengancaman, tapi perjanjian kita dengan dia tetaplah masih ada. Itu yang perlu kita pahami. Nah, dasar hukumnya ini ada di pasal 1243 KUH Perdata dan juga 1244 KUH Perdata ya, terkait pinjam-meminjam. Jadi ketika debitur misalnya gue meminjam nggak mampu buat membayar, maka pihak dari krediturnya boleh nih ngasih somasi dulu, dia ngasih peringatan. Kamu udah lalai nih bayarnya, telat kayak atau apa. Yuk segera diselesaikan. Ketika gue masih lalai atau tidak mengindahkan itu, dia berhak kok memang untuk meminta ganti rugi
atas dana yang gue pinjam tadi. Dan menurut gue fine-fine aja. Karena apa? Karena memang dia ingin menjaga haknya dia tetap terpenuhi. Dan kita setidaknya harus berusaha menyelesaikan kewajiban kita begitu. Terkait pertanyaan kedua, gue menjelaskan bagaimana sih cara kita bisa mengatasi hal-hal suatu hubungan kita dengan rentenir. Pertama itu adalah kita perlu mengetahui nih alasan kita meminjam kenapa. Memang sebenarnya orang-orang yang meminjam kepada rentenir itu dikarenakan mudahnya akses mendapatkan uang secara cepat. Dibandingkan mereka meminjam hal tersebut kepada instansi-instansi lain, misalnya perbankan. Misalnya gue butuh dana secara cepat untuk membentuk bisnis gue, atau coba untuk perputaran operasional di perusahaan gue, dan gue butuh pinjaman kayak 20 juta atau 30 juta. Dibandingkan gue datang ke perbankan dengan beberapa syarat administratif yang harus gue penuhi, gue bisa langsung datang ke rentenir tadi, orang-orang yang meminjamkan uang dengan jangka waktu tertentu dan mungkin bunganya memang ya sangat berbeda dengan bunga di perbankan. Tapi karena saking cepatnya dia meminjamkan itu, makanya kita tertarik. Hal ini yang menyebabkan beberapa orang jatuh pada pinjaman online. Beberapa orang mulai terperangkap pada hal-hal yang bersifat instan, mendapatkan uang secara instan. Namun yang menjadi permasalahan adalah ketika kita berani untuk meminjam, perlu diketahui bahwa kita berani juga loh untuk membayar. Kenapa? Karena itu bagian dari kewajiban kita. Dan bunganya misalnya mereka bilang bunganya 10% ya. Jadi kalau gue pinjam 20 juta, gue harus bayar tambah 2 juta. Dalam 3 bulan gue harus ngasih dia 22 juta. Gue sudah paham loh, dalam meminjam 20 juta itu, bahwa memang ada bunga 10% yang dibebankan kepada gue, dan gue harus bayar. 22 juta tadi itu adalah kewajiban gue sebagai seorang debitur untuk membayarkan. Jadi nggak ada masalah sedikit pun, karena gue setuju, dia setuju, hubungan keperdataan terbentuk, perjanjian terbentuk, dan hal itulah yang harus dilaksanakan. Jadi cara-caranya adalah, cobalah kalian untuk berpikir 2 kali, 3 kali, 4 kali, ketika kalian ingin meminjam suatu dana. Urgensinya bagaimana? Apakah sanggup untuk membayar? Lihat lagi terms and conditions-nya. Kan perlu tahu lagi loh, ada persenan-persenan atau tidak bunga-bunga yang perlu kalian cek terlebih lanjut. Misalnya ternyata bunga itu berurusan dengan compounding, dimana jika bunga ini tidak dibayarkan, besoknya nanti dia berlipat ganda, berlipat ganda, berlipat ganda. Atau mungkin ternyata 5% itu bukan per bulan, ternyata 5% itu per 1 minggu. Itu kalian perlu baca secara detail. Mengapa itu juga mensecure hak dan kepentingan kalian di sini. Lalu ketiga, cobalah cari pembiayaan lain. Misalnya kalian cari, baik itu di keluarga, mungkin kalian minta pembiayaan dari pertemanan, family, atau kalian minta biaya dari koperasi misalnya kayak gitu. Kalian jadi anggota koperasi. Dan menurut gue sendiri, setidaknya hal itu dapat meringankan beban kalian. Kenapa? Karena kalian dapat mendapatkan suatu pinjaman dengan bunga yang lebih rendah dan juga dapat dicicil secara kekeluargaan seperti itu. Menurut gua ya, dibanding kalian ke rentenir. Karena menurut gua apapun yang bersifatnya instan, kalian juga setidak-tidaknya harus paham risikonya loh di belakang. Dan ya, ketidakmampuan kalian membayar itu sebenarnya kesalahan kalian untuk menggunakan jasa rentenir. Dan itu adalah kegagalan kalian dalam melaksanakan manajemen keuangan. Di pandangan gue sendiri, coba untuk rubah sifat seperti itu, cobalah untuk mencari pendanaan-pendanaan lain. Crowdfunding misalnya, kalian bisa memakai crowdfunding. Atau hal-hal lain lah, yang penting lebih mudah, tapi juga kalian tidak diberatkan. Dan yang terakhir, coba untuk jauhin hal-hal seperti rentenir ini, dan coba memang mencari kenalan, teman yang paham tentang hukum, yang mengerti tentang hukum, setidaknya ketika kalian ingin meminjam, melaksanakan peminjaman, kalian punya beberapa pandangan gitu, selain dari diri kalian, opini kalian, terus kalian punya teman yang pintar finance misalnya, dia akuntan ternyata, dia bisa memberitahukan bagaimana kondisi keuangan perusahaan, apakah mampu membayar 2-3 bulan ke depan. Lalu di bagian hukum, ini perjanjian bakal nyusahin gue nggak di depannya nanti? Apakah nanti pembayaran yang harus gue lakukan adalah A, B, C, atau B, C saja? Hal-hal seperti itu sebenarnya sangat dibutuhkan untuk memperkaya hasil keputusan dari kita. Bagi gue itu sekian aja, gue rasa. Dan kalian kalau misalnya punya masalah yang sama, silahkan komen di bawah. Kalian coba untuk ceritakan, kita bisa berdiskusi. Dan salam demokrasi.